Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mas menit ini. Iya. Bapak-bapak selanjutnya adalah dari Bapak Aris Ibu. Masalahnya Beliau adalah besok kali seorang itu mulai jam piro. Padahal ngomongnya 10 sampai 15. 10 sampai 30. Di mana yang saat ini beliau adalah menjabat dari lembaga di SMK Sumber. Pada beliau Bapak Aris Ibu Pramono kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Karyanto selaku pembimbing dari orientasi PDKK, yang saya hormati Bapak Ibu guru dari berbagai sekolah dan kita dipersatukan di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala di mana pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan untuk kita melaksanakan seminar laporan hasil orientasi PDKK seperti itu. Salawat serta salam tidak kita tunjukkan bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memaparkan tentang rencana hasil kerja PDKK, di mana tadi sudah teman-teman baik Bapak Syaifuddin dan tadi Ibu yang dari SMK juga menyampaikan tentang apa tadi uraian yang disampaikan. Maka dari itu langsung saja saya akan menyampaikan terkait dengan rencana hasil kerja PDKK, yaitu meningkatkan kinerja guru bimbingan dan konseling, karena kebetulan saya jadi guru bimbingan dan konseling melalui pelaksanaan tugas siswa konseling Transparan. Next, Bapak. Ini adalah RHK ya, yang kemarin saya tulis di BFM, yaitu terwujudnya sebagai pencetak sumber daya manusia yang berbukti luhur, menjadi profesional. Kemudian uraiannya bisa dilihat untuk tujuan instansi dari SMK satu sumber adalah demikian. Next. Dan dari untuk penyampaian rencana hasil kerja, yaitu yang pertama yaitu pelaksanaan praktik manajemen kelas yang fokus pada penerapan disiplin positif. Yang kedua yaitu pelaksanaan praktik manajemen kelas bimbingan kelompok dengan penerapan konseling teman sebaya. Kemudian tercapainya lingkungan sekolah yang kondusif melalui peran konseling teman sebaya. Dan ini adalah pembuatan target saya, yaitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah rencana hasil kerja yang diintervensi, bisa dilihat seperti ini. Kalau disampaikan nanti terlalu panjang dan terlalu lebar, yaitu yang outputnya yaitu guru dapat membangun sinergitas yang positif antara peserta didik, orang tua, sekolah untuk mendukung tercapaian kegiatan pembelajaran dan pembentukan karakter serta dapat menciptakan kondisi kelas yang lebih positif. Bapak Ibu, bisa kita lihat bahwa presentase kasus perundungan pada tahun ini, artinya akhir-akhir ini adalah dari bulan Januari sampai bulan Juli 2023. SD itu sudah ada 25%, kemudian SMP ada 25%, kemudian SMA itu kurang lebihnya 18,75%, dan SMK yaitu 18,75 sama. Kemudian MTS 6,25 dan pondok pesantren 6,5. Di mana kasus bullying di Indonesia bisa dikatakan yaitu meningkat atau tinggi seperti itu. Seperti halnya kita bisa lihat untuk di media sosial, ada berbagai kasus di berbagai daerah pula yang sering disampaikan atau di-upload di media sosial, sehingga kasus perundungan ini
akan kita buat di mana sekolah di SMK Gresik Sumber yaitu membuat program yang namanya konseling teman sebaya. Bentuk perundungannya juga berbagai macam, yaitu diintimidasi, dikucilkan, diancam, dihina, diolok, dipukul dan didorong. Kemudian kabar buruknya yaitu ada juga yang meninggal dunia karena kasus-kasus ini. Kemudian untuk dampak dari bullying itu sendiri bagi korban yaitu kesakitan fisik dan psikologis tentunya. Anak-anak kita kalau kita tidak cermat, kita tidak istilahnya kurang memahami dari masing-masing siswa yang kita bina, bisa dikatakan mereka itu terjadi perundungan di mana tidak sepengetahuan guru. Banyak juga kasus yang di beberapa daerah itu mereka tidak berani mengatakan istilahnya apa yang sudah dilakukan kepada dirinya tidak dikatakan atau disampaikan kepada bapak ibu guru, sehingga kasus itu terjadi terus-menerus seperti itu. Untuk itu dari kasus-kasus itu saya tercetus untuk membuat suatu program di mana yaitu konseling teman sebaya. Pelaksanaan konseling dan teman sebaya itu sudah kami buat program di mana nantinya dari berbagai elemen guru di bidang konseling kita buat perencanaannya, kemudian kita adakan yang namanya asesmen kepada siswa. Selanjutnya yaitu pemetaan di setiap kelas. Untuk masing-masing kelas itu diwakili mungkin antara 5 sampai 10 siswa akan kita buat yaitu bimbingan kelompok yang mana pada setiap kelas itu adalah mereka kita jadikan kader untuk memberikan suatu istilahnya dampak positif kepada temannya, karena kita kebetulan guru BK-nya ada 4 sehingga kita memberikan program ini supaya apa yang terjadi di balik dari siswa itu bisa difilter terlebih dahulu oleh masing-masing kader itu, yang dari setiap perwakilan siswanya kita buat bimbingan kelompok terlebih dahulu, kemudian nanti apabila yang ada salah satu yang terjadi di siswa yang lainnya akan diberitahukan kepada kader tersebut untuk bisa istilahnya memberikan tanggapan yang cepat. Next. Kemudian targetnya adalah peserta didik dapat belajar dengan nyaman, peserta didik dapat terhindar dari adanya perundungan di sekolah, kemudian peserta didik mampu memberikan motivasi dengan teman sebaya. Artinya tidak hanya guru saja, tapi kadang siswa itu merasa tidak berani, kemudian pesimis dan lain sebagainya. Mereka nanti akan dibantu oleh teman-teman yang menjadi kader dari konseling teman sebaya itu. Kemudian peserta didik mampu memaksimalkan potensi diri yang dimilikinya. Seperti itu. Kesimpulannya Bapak Ibu, dari berbagai program tadi, ini adalah program yang saya sampaikan. Kemudian untuk orientasi sendiri yaitu ketika di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi harus mampu memahami serta menerapkan nilai dan etika pemerintah Jawa Tengah yang meliputi visi-visi pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kemudian struktur organisasi dan tenaga kerja serta manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PTKK. Yang awalnya kita dulu mungkin dikatakan GTT seperti itu ya, kita alhamdulillah sudah diangkat. Untuk itu mari kita tumbuhkan nilai-nilai dan etika dan potensi tentunya dari masing-masing mata pelajaran yang kita ampuh untuk kita maksimalkan sehingga terciptalah P3K pada tahun 2024 ini dan seterusnya adalah mencetak generasi yang emas seperti itu. Kemudian ketika di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah harus mampu memahami serta menerapkan nilai dan etika OPD
Yang terakhir yaitu ketika diumumkan Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah harus mampu membuat dan melaksanakan rencana kerja PTDK di ODP. Next. Terima kasih paparan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang dapat disampaikan oleh Pak Residu, mungkin ada pertanyaan yang kita kasih terima kasih. Monggo Bu. Dereng Pak. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Purwati dari SMK Negeri Sarusari. Pertanyaannya buat Bapak Singging ya. Bapak Sindu, aku mau ganti nama terus Pak ya, maaf Pak ya. Pertanyaannya adalah saya minta tolong untuk jenengan menyebutkan contoh studi kasus yang konseling dengan teman sebaya. Kemudian, berapakah persentase tingkat keberhasilan dari konseling teman sebaya itu? Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Murati untuk contoh kasusnya di Bapak Ibu ya. Memang sudah kita laksanakan atau kita lakukan sebelumnya, tapi tahun kemarin kita katakanlah belum maksimal seperti itu. Jadi kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat banyak siswa kita itu yang kadang dibully oleh temannya itu, apakah setiap siswa itu mengatakan kepada Bapak Ibu guru yang di sekolah atau wali kelas? Kadang iya, dan kebanyakan tidak seperti itu. Sehingga kenapa saya tadi mengatakan atau membuat program ini kita lanjutkan, yaitu kita ambil sampel dari beberapa siswa atau kita tunjuk sebagai kader seperti itu, kita buat programnya, artinya siswa yang sudah kita kader itu di setiap masing-masing siswa itu kita buat untuk bimbingan kelompok dan kita kasih juga materi-materi bagaimana cara penanganannya. Kemudian mereka lah nanti yang akan membantu kita dalam pelaksanaan tugas yang artinya yang anak yang terbuli atau tidak berani atau pesimis dan lain sebagainya, itu mereka lah yang akan membantu sebagai tangan panjang kita sebagai guru BK seperti itu. Untuk keberhasilannya di tahun kemarin kebetulan itu memang tidak maksimal Ibu, artinya masih minim dan mereka juga kadang teman yang satu kelasnya pun dikatakannya rikuh dan lain sebagainya. Tetapi untuk tahun ini coba kita nanti juga kerjasama dengan OSIS untuk kita libatkan juga kader tersebut di LDK, siapa tahu nanti dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, persentase keberhasilannya, kalau tahun kemarin kita katakan 36,7%, karena melihat dari beberapa kasus yang sudah ada. Kemudian untuk tahun ini kita targetkan naik menjadi 50 ke atas seperti itu Ibu. Terima kasih untuk jawabannya, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Ada lagi Ibu? Sudah. Terima kasih atas penyampaian materinya. Menurut Pak Sindu, ya, dengan konseling yang panjenengan terapkan, yaitu tutor sebaya atau teman sebaya, apakah sudah efektif dan tepat? Indikatornya apa kalau itu efektif? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Arianto. Saya rasa itu cukup efektif Bapak, karena mereka lah yang lebih dekat dengan temannya, meskipun kita sebagai guru juga harus dekat dengan siswa, tetapi mereka lah yang garda terdepan di kelas itu. Kemudian indikator, maksudnya bagaimana Pak tadi pertanyaannya? Keberhasilan ya? Indikatornya apa? Bisa dikatakan berhasil atau tidak? Oke, kalau indikator keberhasilan dengan adanya form atau angket yang kita buat di BK nanti, setiap ada kejadian, artinya siswa tersebut nanti akan kita data, kemudian minta keterangan dan lain sebagainya.
Kemudian dari kasus-kasus tersebut tidak hanya pengadilan tadi adalah membantu temannya untuk yang satu kelas, tetapi kita juga akan beri penguatan dari guru BK itu sendiri dan ditambah dari wali kelas. Jadi mereka adalah garda terdepan. Kemudian keberhasilannya saya rasa itu bisa dikatakan efektif dan maksimal karena mereka lebih tahu lebih dahulu dari kita. Seperti itu Pak Krianto. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada guru